Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang bersiap untuk melakukan aktivitas pagi. Yang pagi ini persiapan untuk melakukan rutinitas pagi, yang biasa mau kerja, persiapan mau kerja, yang biasa hari ini trading, yang biasa trading hari ini sudah monitor, mungkin ada yang sudah monitor. Kita akan mencoba untuk memetakan potensi dan probabilitas satu hari ke depan, bagaimana nanti peluang-peluang yang ada di sana, kemudian di area-area mana, di titik mana kita bisa menentukan entry kita yang tentu berpeluang untuk profit, kemudian di mana kita nanti tentukan wilayah-wilayah pentingnya sehingga kita bisa menjaga kehati-hatian. Jika marketnya kuat naik, di mana kita nanti membatasi batas atasnya, kemudian jika nanti marketnya turun, di mana kita nanti bisa memahami area-area koreksi dan pantulannya. Sebelum kita masuk di analisisnya pagi hari ini, sebelum kita mau memetakan pergerakan satu hari ke depan di pasangan XAUUSD ini, terlebih dahulu kita akan mereview hasil dari analisis yang kemarin hari Senin 29 November kemarin. Kita coba untuk mereview apakah yang kita lakukan kemarin ada benefit yang kita dapatkan, ada sisi plus yang kita dapatkan. Tentu dari profit yang ada itu setidaknya nanti bisa menjadi bahan untuk kita koreksi dan evaluasi apakah yang kena buy atau sell, kemudian apakah nanti setelah kena itu ada berlanjut atau bahkan berbalik dari yang kita analisiskan. Dimulai dari yang terdekat dari runningnya dulu, yang kemarin. Yang terdekat dari running ketika market mulai naik, kita sudah ambil peluang di sell limit, yakni di 1798,45. butuh waktu yang lama untuk menyentuh di sana, tersentuh ketika sudah hampir sore. Ini sudah hampir sore di 1798,45, akhirnya kesentuh di sana. Setelah kesentuh ada lanjut sedikit, kemudian koreksi. Nah, kemudian koreksi dan koreksi terus. Koreksi terus ya, sehingga yang sell limit yang 1798 bisa dipastikan meraup keuntungan yang luar biasa banyak. Kemudian yang lain, yang buy stop di atasnya tidak tersentuh, artinya bisa kita close dan tidak terkena floating, tidak terkena minus di sana. Hanya satu sell limit yang kita dapatkan dari pending order yang ada dari atas. Kemudian di sisi bawah kita kasih sell stopnya di 1788,51. Akhirnya tersentuh juga di malam hari. Ini kesentuh ketika candlenya merah ini di 1788 dan langsung turun lagi, sehingga kita bisa dapatkan sekitar 200 pip. Masih turun lagi satu candle ketika mungkin belum sempat di close, ini masih turun hingga 428. Artinya dua keuntungan kita dapatkan dari dua transaksi yang tersentuh. Berikutnya marketnya masih berpeluang turun, kemudian di bawahnya ada limit di 1784,32. Ini pada akhirnya tersentuh. Perhatikan ketika tersentuh kemudian tidak sempat turun banyak ya, kemudian ditutup persis di area pending ordernya, sehingga pada candle itu kita belum dapat untung karena ditutup di persis berada di
area pendingnya. Kita butuh waktu untuk jam berikutnya. Untuk 1 jam berikutnya kita ada dapat keuntungan 140 pip ya. Kalaupun misalnya belum diambil, tentu kita masih butuhkan candle berikutnya, sehingga 3 jam berikutnya kita baru dapat keuntungan yang lebih besar dari jam-jam awal ya. Kita dapatkan hampir 250-an pip. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya di buy limit 1780,96 tersentuh juga. Ini kena buy limit, kita menggunakan limitnya, sehingga yang di atas, yang buy limit di atas ini juga belum profit ya. Tadi saya pikir sell stop, ternyata yang di atasnya ini buy limit juga, sehingga buy limitnya yang di atas ini kena floating 280-an, masih dalam batas aman dan wajar. Kemudian yang selanjutnya yang ke bawah, paling bawah ini, dari sisi bawah yang kita kasih pending order lagi di 1780,96 ini tersentuh, sehingga ada 2 transaksi yang sudah kena buy limit, dua-duanya kena. Kemudian perhatikan selanjutnya, nah kita meskipun di awal ada floating, pada akhirnya mendapatkan profit juga. Yang di atas, yang di bawah ini kita dapat di dekat-dekat jelang candle atau candle selanjutnya itu di 400 pip. Yang di atasnya, buy di atasnya ini kita dapat 127, artinya dua-duanya kena dapat profit semua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari poin-poin dari titik yang kita pasang di sana, jaring-jaring kita pasang, ada 4 umpan yang terkena dan berpotensi di sana profitnya luar biasa. Ya, dari sini setidaknya dalam 1 hari meskipun tidak banyak transaksi, ada 4 transaksi, tetapi yang perlu dicatat ada sisi profit yang kita dapatkan dan tidak floating yang panjang ya. Kalau kita melihat history yang ada ini, yang di atas sell limitnya tadi tidak naik, langsung turun, kemudian yang sell stopnya juga langsung turun ya, kemudian yang buy limitnya koreksi sebentar, kemudian kembali naik lagi, semuanya kembali naik lagi. Baik, ini yang kita bisa evaluasi yang kemarin. Selamat buat teman-teman yang mengikuti kemarin, tentu ini sudah bisa dipastikan profit semuanya ya, khususnya tentu keluarga WJ Trading, karena kita secara khusus kita berikan analisis untuk teman-teman di keluarga WJ Trading. Yang lain mungkin mengikuti, silakan kalau cocok dan dianggap nyaman di sana. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk memetakan pergerakan 1 hari ke depan seperti apa. Kita bersihkan dulu, kita mulai dari 0 dulu ya. Kita lihat dari histori yang ada dari kemarin, sejarah yang kemarin sudah tercatat. Perhatikan naik turunnya dengan kekuatan yang hampir sama dengan sebelumnya, naik turunnya sama. Kemudian hari yang kemarin pun demikian, naik kemudian dikembalikan ke posisi seller, artinya kondisinya kekuatannya hampir sama, meskipun ada sedikit kecenderungan ke bawah. Kalau kita lihat dari high dan low-nya ya. High dan low-nya kalau kita lihat ini menuju ke bawah ya, meskipun sedikit. Artinya secara umum kecenderungan masih akan turun, Kemudian kalau kita lihat struktur yang terdekat dari running saat ini ya, mengarah ke atas ya, sehingga kita nanti perlu untuk melihat area-area pentingnya di sana
Ya, kita bisa tandai untuk area pentingnya di 1790,90. Kemudian selanjutnya di area level terdekatnya di 1785,15 sebagai area penting terdekatnya, kita bisa uji apakah nanti dia kuat di sana atau bahkan kembali turun. Kemudian ketika nanti dia break di sana, ya, di atasnya juga kita bisa lihat ada level penting selanjutnya, sehingga kita akan tandai di area yang lebih tinggi. Di atasnya kita akan tandai dengan pending ordernya nanti dengan harga di atas level tingginya yang terdekat di sana. Oke. Saya akan berikan angka di situ untuk buy stopnya. Buy stop di 1788,69. Di 1788,69 kita bisa tempatkan di sana. Ya. Yang berikutnya kita lihat dalam kondisi kurang 4 menit volume masih berwarna hijau, maka bisa dipastikan candle bukaan akan ditutup dengan warna hijau, sehingga pasti akan ada tolakan ke bawah. Maka kita antisipasi, kita akan berikan pending order yang ada di bawah dengan menggunakan pending order sell stop di sana. Ya, cukup dekat dari level pentingnya, namun demikian kita ukur kira-kira ada enggak peluang di sana. Ya, peluang yang ada ternyata masih ada space untuk kita entry, sehingga kita bisa pasang sell stop di sana di 1783,68 ya, 1783,68. Kita bisa taruh di sana. Kemudian selanjutnya kita lihat di bawahnya. Ya, karena di bawah masih cukup jauh. Oke, karena ini masih berwarna hijau, area pertama di candle bukaannya berwarna hijau, kita fokus ke buy dulu. Kita fokus ke buy dulu di area limitnya, di area level pentingnya. Kita bisa pendingkan sell limit di 1790 ya, di 1790,90 ini untuk mengambil koreksi ya. Jangan lupa ini mengambil koreksi, sehingga perlu nanti kehati-hatian di situ. Saya akan berikan warna yang berbeda untuk limitnya. Ini untuk mengambil peluang koreksi ya, bukan untuk reversal dari sekarang ini turun naik, tapi memanfaatkan koreksinya. Ketika tersentuh ada koreksi ke bawah sebentar, kemudian kita exit. Kalau nanti ternyata dia balik ke atas, fokus kita adalah buy kembali ya. Kita bisa ambil buy kembali di atasnya ya, dengan jarak yang cukup aman di sana dan masih realistis untuk nanti sekaligus sebagai pertahanan. Kita masuk di buy stop di atasnya dengan area harga 1793,37 untuk memastikan bahwa marketnya kalau melewati level pentingnya dia akan terus bergerak naik ya, hingga di level berikutnya ya, di atas kembali kita bisa taruh selagi masih ada peluang di sana ya. Kita bisa ambil kembali untuk koreksinya ya, sell limit buy stop. Oke. Kita bisa manfaatkan kembali untuk koreksinya di sell limit 96,31.
Silakan ketika koreksi jangan lupa untuk memanfaatkan area-area pentingnya untuk koreksi ya. Ini bukan untuk pembalikan tetapi untuk koreksinya ya, sehingga ketika tersentuh segera exit di sana. Di ujungnya kita juga bisa taruh limit yang agak turun sedikit ya, untuk memastikan semuanya nanti terkena ya. Tentu potensi dan peluangnya yang besar yang kita ambil. Ini sama di ujungnya kita bisa menggunakan sell limit di harga 1798,92. Oke, breakout di sana kita bisa ambil buy stopnya. Buy stop di angka 1801.65 ya. 66 ya. Ketika salah satu ada yang kena ya, diingat selalu kita jaga, kita antisipasi dengan pending order atau bahkan kita bisa gunakan batasan rugi kita sehingga tetap semuanya terkontrol dan terjaga dengan baik. Oke. Ya, ini kita kembalikan ke posisi 98 tadi. Oke, di puncak seperti ini. Nanti ketika dia mulai breakout kembali, ya kita bisa manfaatkan dengan buy stop lagi di sana. Kemudian di ujungnya kita bisa manfaatkan limitnya ya. Di ujungnya kita bisa manfaatkan sell limitnya di sana. Sell limit ya, di harga 1811,49. Kalau dia nanti kuat naik, artinya breakout di area pentingnya, jangan lupa dia akan selalu kembali menekan. Ketika dia kuat, dia akan terus naik. Nah, kita kembali ke posisi sebaliknya. Nanti ketika nanti mulai berbalik, mulai struktur terbentuk, seller sudah mulai muncul, maka setidaknya harus melewati level terdekat dulu ya. Harus melewati level terdekatnya, breakout di sana. Kita bisa tandai dengan breakoutnya di warna agak lain ya. Ini breakoutnya di 1782 breakoutnya. Kita bisa masuk dengan limit di sini. Oke. Perhatikan kita bisa masuk limit di sana, buy limitnya atau koreksi buy limit di 1780,41. Kemudian di area bawahnya untuk antisipasi jangan lupa ketika nanti tersentuh selalu kita antisipasi dengan pending order selanjutnya di bawahnya. Jangan berdekatan dengan level selanjutnya, karena level selanjutnya nanti untuk target profit kita sampai di ujung sekitar 200 masih ada peluang. Kemudian di bawah ada 1777 kita bisa lakukan pending order stopnya di sana. Kita masuk time frame besar biar kelihatan. Yang di bawah kita bisa manfaatkan untuk sell stopnya untuk pertahanan dan kehati-hatian kita. Sell stop di 1777,64. Ini untuk antisipasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, perhatikan di sell stopnya di 1777,64. Kalau dia nanti breakout, maka jangan lupa masih ada peluang lagi untuk terus menyentuh di level selanjutnya di sana. Ya, ada titik terendahnya di sini. Kita bisa yang di bawah tadi bisa sell stop kembali 73, kemudian di atas di bawah ini di level pentingnya kita menggunakan buy limitnya di 1763, sekian 70. Oke, mudah-mudahan ini kita bisa nanti lihat, kita bisa nanti coba setidaknya untuk sedikit banyak memberikan arah
dari rencana trading kita hari ini. Tidak selalu seperti ini. Sekali lagi, ini adalah hanya contoh sebagai gambaran saja. Nanti ketika dia kuat naik, kira-kira kita entry-nya di area segitu. Kemudian di wilayah-wilayah pentingnya kita bisa kehati-hatian, bisa kita lakukan pending order koreksi, termasuk di ujung atasnya kita bisa manfaatkan koreksinya, sehingga selalu ada rencana yang betul-betul sudah kita buatkan untuk menghindari kerugian yang nanti berpanjangan, untuk menghindari floating minus yang lebih besar. Tentu dengan rencana itu akan menjadi terstruktur dengan baik, di mana kita nanti membatasi resiko. Sudah kita ajarkan berulang kali, kalau saya taruh SL dan TP-nya, maka garisnya akan semakin banyak, tulisannya akan makin banyak, tidak akan bisa dibaca dengan baik. Sehingga full, kalau manajemen resiko silakan ditentukan sendiri dengan materi, dengan teknik yang sudah kita sampaikan di channel, di video-video sebelumnya, atau bahkan di kelas kita sudah sampaikan berulang kali, di mana kita bisa meletakkan batasan resiko kita, di mana kita bisa exit dulu di sana sesuai dengan target kita, sesuai dengan batasan resiko masing-masing. Tidak ada yang pasti, karena tiap trader punya batasan sendiri, tiap trader punya rencana sendiri, di mana dia ngambil peluang profitnya, di mana dia mengambil titik-titik yang dianggap sebagai wilayah pentingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini hari Selasa tanggal 30 November 2021, berada di akhir bulan. Hati-hati di akhir bulan. Biasanya kalau di akhir-akhir bulan, seperti hanya ketika di akhir hari, di akhir pekan, marketnya akan sedikit banyak ada volatilitas yang cukup tinggi. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.